Halo adik-adik dan kawan-kawan semua, kembali lagi di channel YouTube kakak Ika Tulit Kede. Nah adik-adik dan kawan-kawan, kali ini kakak mau ngebahas atau mau share ke kalian tentang YouTube nih. Yang satu, sub, full sub, plus back to back video, apa bisa dimonetize? Monetisasi. Nah, jangan skip, nonton terus. Nonton sampai habis supaya adik-adik dan kawan-kawan tidak keliru atau tidak salah menilai apa yang kakak omongkan. Oke, kita lanjut yuk. Nonton sampai habis. Nah, adik-adik, sebelum kakak memulai ya, selamat ulang tahun lagi, selamat tahun baru ya. Mudah-mudahan di tahun baru ini, di tahun 2021 ini, adik-adik dan kawan-kawan sehat-sehat dan ya semangat. Dan adik-adik yang kawan-kawan mulai berkoneksi dengan channel YouTube, semangat ya. Mudah-mudahan cepat dimonetisasi. Dan adik-adik dan kawan-kawan yang sudah dimonetisasi, semangat cari penny-nya. Oke, nah kakak lanjut. Nah, pertama kakak mau ngebahas sedikit tentang YouTube ya. Pasti adik-adik dan kawan-kawan sudah tahu ya apa itu YouTube. Nah, sebelum adik-adik dan kawan-kawan mengklik video atau konten-konten adik-adik dan kawan-kawan ya kan, pasti adik-adik dan kawan-kawan sudah membaca semua peraturan-peraturan YouTube ya. Jangan begini, jangan begitu, jangan sub for sub, jangan beli view, jangan, banyak yang jangan-jangannya ya kan. Nah, di situ kita harus baca dan teliti ya kan. Nah, di sini pertanyaannya, sub for sub apakah aman? Peraturan-peraturan YouTube memang sangat ketat sekali. Jadi kalau adik-adik dan kawan-kawan mau menyeleweng dengan peraturan-peraturan itu, pasti ada konsekuensinya. Nah, contohnya begini ya kan, sub for sub. Kalau adik-adik minta, ayo kembaliin aku punya, loncengnya sudah dinyalakan, matikan aku punya. Nah, itu sudah melanggar ya kan, seperti kakak sudah bilang di konten kakak yang lalu. Nah, sebenarnya sih sub for sub itu kalau ikut peraturannya, sub for sub peraturannya tidak ada le kakak. Kakak ini omong apa? Memang tidak ada lah adik-adik, tidak ada peraturan sub for sub. Tapi, nah, kalau seandainya sub for sub ini adik-adik tidak ikut mainan ini, kapan bisa maju? Peraturan YouTube kita tidak boleh sub for sub. Nah, namanya juga manusia, kita mau coba nih supaya cepat nih. Nah, kalau seandainya mau coba, nah ini jalannya ya, pergi ke konten-konten yang kamu suka, yang di situ komen. Sebelum komen, nonton kayak 3 menitan begitu, like dulu. Oh, aku like, memang betul-betul like kan, dari hati nurani memang betul-betul like. Nah, setelah itu komen ya kan. Nah, itu berjalan terus tuh komen. Oh, aduh, videonya menarik sekali, kamu bisa mengajar aku lebih dalam lagi, follow aku di Instagram ya. Aku memang betul-betul mau bikin tahu, mau bikin minyak, atau mau memasak apa nah, pokoknya begitulah. Kalau kakak kan interesting juga dengan orang memasak, karena kakak nggak tahu masak. Nah, jadi kadang-kadang kakak bilang, aduh, masakan kamu ini yang aku cari-cari nih. Nah, di situ kita mulai berkomunikasi. Nah, kita komen baik-baik. Nah, setelah itu post komen. Nah, setelah komen, nah kita subscribe. Nah, kita subscribe, setelah itu kita tekan juga loncengnya. Kakak mulai membangun. Nah, kayaknya kayak di situ sub for sub begitu, pasti diuangkan. Karena kakak punya diuangkan kok. Waktu kakak ini memang jujur deh kakak ngomong. Nah, itu yang kakak bikin. Nah, dalam 1 bulan lebih kakak punya sudah 1000. Dapat 1000 lebih. Dan ketika dimonetisasi, kakak dapat dalam 4 jam, mereka langsung bilang, channel Anda sudah berkontrak dengan YouTube. Nah, itu kakak ini terus terang ya, jujur ya, dengar baik-baik adik-adik. Kalau adik-adik tidak sub for sub, channel adik-adik itu tetap 20, subscribe-nya tetap 20. Nah, kalau mau sub for sub,
cari jalan yang bagus. Jangan cari jalan yang berliku-liku gitu, cari tinggal duduk konten 1-3 menit, lari sana lari sini. Nah, sampai di situ tinggal saja sub aku kembali ya, atau belum nonton belum apa sudah tekan tiga-tiganya, tiga-tiganya like, komen, dan loncengnya. Nah, itu spam adik-adik, jadi hati-hati ya. Nah, itu yang nomor 1, itu sub for sub. Apakah bisa dimonet? Ya bisa, karena kakak punya itu bisa, tapi jalan yang betul, jangan jalan lompat-lompat kayak kijang ya, nanti nggak bisa. Akhirnya bukan nggak bisa, pasti bisa dimonet, tapi YouTube akan memberi email ke kamu bilang masih ada kesalahan di sini, masih ada kesalahan di situ. Nah, kita bisa perbaiki kok. Nggak mungkin kalau di banet itu hilang selama-lamanya, tidak. YouTube pun ada kasih sayangnya. Oke? Nah, itu sub. Apa bisa dimonet atau tidak, itu jawabannya. Nah, yang nomor 2 ini banyak sekali pertanyaan sana sini tentang kalau back to back view atau orang bilang beli view itu bisa dimonet apa tidak. Nah, jangan skip, nonton terus, kakak lanjutin. Kakak minum air dulu, kakak balik, kakak lanjutin. Oke, seru sekali. Oke. Nah, adik-adik, yang kedua ini kakak mau bahas tentang back to back view atau membeli view aman kah tidak. Nah, ini jawabannya. Dengar baik-baik dan sampai habis ya, supaya tidak keliru apa yang kakak omongkan. Oke. Nah, yang pertama back to back view. Oke. Nah, di sini kan kita sudah ada 1000 subscriber. Nah, berarti kita sudah banyak pelanggan, dan ya kan, 1000 pelanggan. Nah, di situ kan kita sudah connected dengan orang-orang yang berlangganan dengan kita. Apapun yang kita keluarin, mereka datang komen ya kan. Nah, apapun yang kita simpan di playlist, aduh kak, playlistnya bagus banget, membantu banget. Jadi ini aku suruh kawanku nonton juga, bagus sekali. Oh iya ya, kamu punya pun bagus sekali loh ininya, playlistnya. Aku juga ini kasih ke mama aku di kampung, dia juga nonton, dia bilang aduh bagus. Nah, itu kan enggak spam ya kan, karena kita saling berkomunikasi dan back to back view. Memang kalau kita bilang secara kasar, oh kamu view saya punya, saya view kamu punya, tapi tidak begitu ada jalannya si lain. Jalannya sih seperti kakak bilang gitu. Kalau konten kita baik ya kan, bukan mereka senang, pasti mereka sebarkan kemana-mana. Nah, di situ bukan spam ya kan. Kalau kakak rasa nggak spam, karena kakak buat begitu kok. Nah, yang satu lagi, kalau kawan-kawan kita sudah ada 1000 pelanggan. Nah, di 1000 pelanggan itu pun orangnya, ini YouTube ini pintar sekali, program mereka pintar sekali. Dari subscriber itu, dari pelanggan itu, itulah kita mulai menjalin hubungan kita dengan mereka. Jadi hubungan kita dengan mereka itu makin bagus, makin ketat, makin ya kita kayak ada ini ya, ada tali persaudaraan. Jadi ya, kalau mereka bilang dari Amerika bilang, kamu sudah promosi Bali bagus sekali, tambahin banyakin lagi yuk, kasih panjangin lagi, kita mau nonton. Nah, di situ mereka lihat komen kita baik, nah mereka pun nonton kita punya. Nah, itu back to back view, itu bukan kayak spam gitu. Kayak kadang kakak nggak mengerti kalau orang bilang aduh kita tidak boleh back to back view atau di, nah bisa lah, karena kita saling berkomunikasi dengan baik, dan kita pun harus ada mutu konten kita. Itu pertama, yang YouTube mah itu mutu konten kita harus buat 6 ke 10 menit. Nah, setelah kita paham lagi, mungkin 10 ke 20 menit. Nah, orang-orang yang nonton pun mungkin menarik. Dan satu lagi kakak ingatkan ya, kalau mau seandainya mau cepat 4000 ya kan, bikin konten yang forever green atau tidak dimakan waktu gitu kan. Nah, orang kalau nanti dikuncinya mereka cari bagaimana cara YouTube pemula, nah keluar ya kan. Nah, kalau seandainya seperti kakak punya, ada konten kakak sampai 2000 orang nonton. Nah, itu seperti viral, kan bukan viral lah. Tapi nah sesudah itu nggak ada orang yang nonton lagi, karena itu waktu itunya saja, waktu itunya keluar. Nah,
begitu. Jadi nah itulah jawabannya back to back view. Kalau kakak rasa kalau kakak punya style lagi, kakak punya cara waktu kakak masih cari 4.000, itulah kakak ini. Jadi mereka yang nonton kakak punya di Amerika, di Australia, di Switzerland, di Indonesia, Indonesia kakak tidak pernah lupakan, karena di Indonesia banyak adik-adik yang mendukung kakak ya, mereka baik sekali. Jadi nah kita saling dukung mendukung, kayak sudah satu keluarga lah dalam YouTube. Jadi kita kuncinya satu itu pun jujur juga ya kan. Jadi back to back view itu dari kita jalannya gimana, karena kita sudah ada peraturan di YouTube, jangan spam. Jadi spam itu kan adik-adik tahu spam itu gimana, kayak mencuri atau itu kan spam ya kan. Nah jadi ingat itu, jangan spam. Back to back view bisa, tapi dengan caranya gimana, bukan jalan spam. Oke, jangan di desktop, nah duduk di rumah kasih desktop hidup, loop sana loop sini, nah itu sudah salah, sudah melanggar peraturan. Jadi kita harus ini juga ya kan, tahu juga. Pasti adik-adik tahu deh kalau sudah 1000 lebih subscribe. Nah yang dua ini agak besar konsekuensinya, karena di Indonesia banyak jasa jual beli view. Apa bisa dimonet apa tidak, itu jawabannya kakak. Karena orang punya pengalaman lain ya kan, dan di YouTube sendiri bilang kita tidak boleh spam. Jadi kalau jual beli ini kakak nggak tahu, tapi kakak ini nakal ini. Kakak baca di mana tuh? Di rajaview.id. Nah, ini interesting sekali. Di situ adik-adik bisa membeli jam, mungkin 5 jam saja untuk mencoba. Tapi mereka bukan up, mereka mempromosikan ke orang-orang mereka. Kayaknya mereka sudah banyak sekali anggotanya. Jadi kalau adik-adik simpan konten kamu di rajaview.id, itu berarti mereka akan menyebar ini video kamu ke anggota-anggota mereka. Tapi adik-adik harus bayar ke mereka. Itu real kok, orang-orang itu real, tapi banyak konsekuensinya nanti mungkin kedepannya ya kan. Kedepannya setelah Anda dimonetisasi, pelanggan-pelanggan yang dari review.id, Rajaview itu gone, mereka jalan semua, lari semua. Jadi kamu ndak ada orang yang mendukung kamu kalau kamu beli dari situ. Hati-hati, karena banyak konsekuensinya, karena YouTube tidak memperbolehkan jual beli. Tapi ini rajaview.id ini memang website yang bagus deh. Pokoknya harus sebelum adik mengklik apa aja dulu dan lihat, karena banyak peraturannya juga di situ. Pokoknya banyak deh. Itu pun enggak semudah, aduh aku ada uang 500.000 atau 100.000 aku mau beli. Enggak semudah itu juga. Kita harus banyak peraturannya, seperti YouTube kasih peraturan ke kita. Nah itu. Ya adik-adik, siapa sih yang mau buka YouTube dan tidak mau cepat mau cepat dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang? Siapa sih yang tidak mau begitu? Semua kita kan mau cepat ya kan. Tapi adik-adik dengar sini baik-baik, jangan beli atau jangan mau cepat-cepat, karena tidak ada gunanya adik-adik. Lebih bagus pelan-pelan, karena cepat-cepat pun kalau mau beli, mau spam, mau apa semua memang sudah dikuangkan. Tapi setelah 4000 jam tayang, adik-adik kehilangan pelanggan adik-adik, karena subscribe itu seperti kakak bilang tadi, view back to back view itu nggak ada gunanya. Makanya YouTube kasih peraturan itu memang top. Jadi kita harus pelan-pelan, step by step, baguskan video kita, baguskan thumbnail kita, baguskan semuanya, dan kita sampai di situ. Karena
Ya kakak dulu juga waktu kakak baru pasang itu harus cepat lah, 1.000 harus cepat lah, 4.000. Nah sekarang setelah 9 bulan ya kan, kakak 9 bulan di YouTube, kakak banyak belajar dari situ, dari sub, dari view, back to back, dari semuanya kakak sudah lalui, karena kakak ini orangnya suka mencoba, tidak pikir konsekuensinya. Tapi puji Tuhan kakak di monet ya kan, karena kakak walaupun kakak mau coba tapi kakak hati-hati juga, karena di situ ada peraturan, jadi kita harus ikut peraturannya juga. Oke, nah itulah, jadi adik-adik dan kawan-kawan kalau masih mencari 1.000 subs atau 4.000 jam tayang, cuma satu kunci: satu, jujur; dua, konten kamu itu bagus; ketiga itu, aduh sorry, kayaknya anak kakak mau masuk say hello di Lucky. Oke, nah kalau memang kalau kita baru mulai kan, kita mau cepat-cepat, semuanya cepat-cepat, tapi tidak bagus juga kalau cepat-cepat, karena setelah kita di monet dan semuanya sudah, tinggal tunggu pin pun sampai berbulan-bulan, karena $10 itu pun susah payah mau dapatnya kalau adik-adik tidak ada connection dengan pelanggan adik-adik yang betul-betul connection. Nah itu pun susah payah untuk mendapat $10 untuk mendapat pin. Nah kalau adik-adik hati-hati, dalam 1 tahun itu baru di monet. Nah di situ adik-adik sudah ada betul-betul connected dengan pelanggan-pelanggan kalian, pasti $10 itu cepat, pasti. Tapi kalau seandainya adik-adik 2 bulan aku sudah dapat 4.000, yeay aku di monet, tapi untuk cari $10-nya agak susah sekali. Itu pengalaman kakak. Oke deh adik-adik dan kawan-kawan, sampai di sini dulu, lain kali baru kita sambung balik. Dari sini kakak mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan atau kata-kata yang mungkin adik-adik against it. Kalau memang tidak setuju atau ada yang adik-adik mau share ke kakak, mungkin pengalaman adik-adik atau cerita-cerita menarik adik-adik tentang apa yang kakak omongkan hari ini, komen di bawah ya, komen di bawah. Kakak pasti akan menjejaki komen-komen kalian. Oke, sampai di sini dulu, lain waktu baru kita sambung balik. Dadah semuanya.